Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 metode numerik kelas RD. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas proyek metode numerik dengan metode regulakulasi 2. Dengan beranggotakan 6 anggota kelompok, saya ketua kelompoknya dengan nama Emrana Faridi 124 370 071. Saya Toba Francisco Hutapea dengan NIM 124 370 101. Saya Dimas Arif Rahman dengan NIM 124 370 124. Saya Glory Audita dengan NIM 124 370 031. Saya Evan Ezekiel Tarigan dengan NIM 124 370 163. Dan saya Irfan Nawawi dengan NIM 123 370 151. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode regulakulasi 2 yang akan dilanjutkan oleh teman saya Toba melalui video tutorial nantinya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Toba Francisco Hutapea dengan NIM 124 370 101. Pertama-tama sebenarnya bikin judul aja sih biar bagus. Kenapa pakai slash? Itu biar si kata-katanya nggak teran gitu, nggak di running, namanya bebas sebenarnya. Oh ya, saya pakai voice over karena memang saat pembuatan tadi laptopnya nggak bisa memakai suara otomatis. Biar bagus sebenarnya dibikin di setiap atas skripnya itu dibuat judul biar orang-orang tahu ini tuh buat apa sih. Pertama-tama itu ada fungsinya. Fungsinya itu function. Menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita buat function di atas, itu pastinya di bawahnya bakalan otomatis ada end functionnya. Jadi di function Y ini kita akan deklarasikan fungsi awal. Lalu kita masukkan si fungsinya, fungsi fx-nya. Maaf. Saya tidak terlalu pintar dalam mengetik, jadi dari awal sampai akhir itu banyak banget typonya. Setelah masukkan function, kita deklarasikan lagi menggunakan garis miring untuk memilih batas awal, kayak A itu berapa dan B nya itu berapa. A itu 0, B nya 20. Oh ya, lupa dibahas di awal itu ada ada CLC dan clear. CLC itu apa sih namanya? CLC dan clear itu kalau nggak salah biar nggak perlu dipakai sapu lagi di atas, ada di pojok kiri, nggak pojok banget sih, biar nggak usah pencet si sapu lagi. Jadi kita tinggal tinggal copy paste saja lalu di enter, jadi nggak perlu di sapu-sapu lagi. Lalu ada toleransinya itu sampai 0,000001. Di belakang koma itu ada 6. Lalu ada iterasi maksimum, jadi
berapa sih iterasi yang mau kita buat. Di kelompok kami itu sampai 50 iterasi maksimal. Lalu kami di di hasilnya mau nulis si judul-judulnya gitu, kayak A, B, X sama FX, biar rapi aja sebenarnya, menggunakan mprintf. Jangan lupa kalau setiap kalimat yang nggak mau dibuat di running itu dibuat garis miring biar nggak running. Jadi dibuat iter lalu A, B, X dan FX. Sebenarnya saya juga tidak terlalu bisa dalam membuat skrip ini. Saya juga masih belajar banget lah. Pusing juga sebenarnya. Voice overnya sedikit dijeda karena saya habis dari kamar mandi. Kita lanjutkan. Saya salah mengetik di sini, harus tidak menggunakan kapital. For i itu kalau nggak salah looping. For i itu jadi kan ada 1.2 max iter, jadi jalanin iterasi 1 sampai maksimal iterasi. Iya, max underscore iter. Lalu ada FA. Ya, FA itu buat nilai menghitung nilai fungsi titik A, lalu disimpan di FA. Nanti kan ada kayak tabel gitu di bagian hasil bawah, nah bakal ditaruh di sana, sama juga kayak FB. Lalu ada si rumus X underscore new. Jadi buat nampilin si X new itu ada rumus regula falsi. Rumus regula falsi itu A F dalam kurung B dikurang B F dalam kurung A itu per, pakai per, bisa yang per atau itulah maksudnya, bukan slash. Dibagi F dalam kurung B dikurang F dalam kurung A.
itu rumus apa namanya, rumus x underscore new, rumus regularisasinya. Lalu kita bakal ngecetak iterasinya. Jadi kenapa ada cetak iterasi ini? Saya mau ngeliat sih di AB X sama X fx-nya itu dimunculin dulu di hasilnya biar bisa ngecek error apa enggaknya. Enggak diajarin juga sih sebenarnya kalau itu tuh harus ditampilin di apa namanya, konsol Keynote. Lupa itu bagian itunya, tapi maulah ditampilin pakai mprintf. %d/t %8.5f itu sebenarnya bisa langsung di blok sebenarnya. Di sini saya lupa kalau bisa di blok, lupa kalau itu tuh apa mengulang terus sampai 4 kali. Saya lumayan lama di sini karena memang kebalik-balik juga sebenarnya. Lalu kita sebenarnya bukan cek akar ya, ngecek aja sih si fx-nya itu bakal udah belum kurang dari si toleransi tadi. Makanya kita pakai if jika. Nah, jika sudah melewati si toleransi tadi di awal, itu bakal break. Jadi bakal apa ya? Jadi selesai gitu. Mungkin nggak sampai 50, tapi mungkin kalau udah di iterasi ke-11 udah lebih dari toleransi tadi di awal, itu bakal berhenti sendiri, lalu masuk ke tahap selanjutnya. Jadi nggak sampai melewati si toleransi di awal tadi. Makanya kita pakai if jika. Sebenarnya kalau belajar Python atau C++, if else ini juga ada sih. Setelah SMA saya belajar mungkin cuma 4 bulan sih belajar Python, kayak membuat kalkulator sederhana gitu dong sih. Lalu kayak diagram alir aja sebenarnya, yang belah ketupat ya,
belah ketupat kiri kanan if. Kalau if-nya ya, itu lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau if-nya tidak, dia bakal muter balik lagi ke atas dengan pertanyaan yang sama, dengan inputan yang sama gitu. Sebenarnya tidak jauh beda. Tapi memang skill lab ini baru di semester 3 ini saya dapat. Di video ini juga saya terbalik di bagian si cek akar tadi dengan update intervalnya. Coba ditonton aja di videonya. Jadi setiap mau menampilkan skripnya kita make mprintf. Kalau maaf, kalau di Python itu cuma make print aja. Print. Kalau mau input gitu, mau kita masukkan manual make input. Bisa make integer segala macam. Kalau di skill lab itu menampilkan pakai mprintf. Ya kan saya terbalik. Di video ini juga tidak terlampirkan hasilnya seperti apa karena memang laptopnya waktu kerja kelompok tadi mati. Kami kerja kelompok di luar dan tidak sempat untuk mengecas lagi. Jadi sebenarnya setelah ini tinggal di Ctrl A aja, Ctrl C, lalu Ctrl V di konsol, tapi tidak sempat karena sudah mati.